maka kita bisa menggunakan perangkat lunak untuk membantu pengolahan data statistik, misalnya dengan menggunakan SPSS atau Minitab. Halo Sobat Edukasi, welcome back to Cakrawala Edukasi, Learning Happy, Be Smart. Nah, Sobat Edukasi, kali ini Cakrawala Edukasi akan membahas tentang rancangan penelitian kuantitatif. Nah, sebelum kita ke pembahasan detailnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Edukasi tidak ketinggalan video-video terbaru dari Cakrawala Edukasi. Selamat menyaksikan! Nah, Sobat Edukasi, langsung saja kita ke pembahasan tentang rancangan penelitian kuantitatif, mulai dari definisi, ciri-cirinya, kemudian macam-macamnya apa saja, bagaimana cara membuatnya, kemudian contoh judul penelitiannya, dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangannya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu definisi dari penelitian kuantitatif. Ini saya ambilkan salah satu definisi. Sebenarnya banyak juga definisi kaitannya dengan apa itu penelitian kuantitatif, tapi saya di sini mencantumkan satu definisi bahwa penelitian kuantitatif adalah penyelidikan terhadap masalah sosial atau menjelaskan fenomena dengan mengumpulkan data numerik yang dianalisis menggunakan metode berbasis matematis, khususnya statistik. Nah, dari penelitian ini kita bisa menggarisbawahi bahwa penelitian kuantitatif menekankan pada data yang sifatnya angka atau numerik. Nah, kita garis bawahi ya, data numerik. Nah, analisisnya biasanya menggunakan statistik. Nah, kita garis bawahi. Nah, selanjutnya untuk penjelasan lebih lanjut, di sini Creswell mengemukakan bahwa peneliti dalam melakukan penelitian kuantitatif itu biasanya menggunakan paradigma post-positivis untuk mengembangkan pengetahuan yang kaitannya dengan hubungan sebab akibat, kemudian menggunakan pengukuran serta pengamatan, dan juga membutuhkan adanya uji teori. Kalau Sobat Edukasi masih bingung dan belum tahu apa sih paradigma post-positivisme, bisa cek di postingan saya sebelumnya yang judulnya Cara Membuat Rancangan Penelitian. Nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi, oke? Nah, kita lanjutkan. Jadi, selain mengembangkan pengetahuan dari hubungan sebab akibat, penelitian kuantitatif itu juga menggunakan strategi penyelidikan, misalnya eksperimen dan survei, kemudian pengumpulan data dengan menggunakan instrumen yang telah ditentukan untuk menghasilkan data statistik atau data-data angka itu tadi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri-ciri. Jadi ciri-ciri dari penelitian kuantitatif diantaranya yaitu yang pertama mengandung variabel terukur. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu ada variabel yang harus kita ukur atau variabel yang harus kita manipulasi. Nah, biasanya variabel ini yang perlu kita tahu ada dua jenis ya, ada variabel independen atau variabel bebas dan juga variabel terikat atau variabel dependent. Nah, variabel bebas ini biasanya disebut juga dengan variabel pengaruh, sedangkan variabel dependent ini biasanya disebut dengan variabel efek. Karena apa? Karena variabel bebas inilah yang nanti akan berpengaruh terhadap variabel terikat atau variabel dependent. Misalnya nih, kita mau meneliti tentang hubungan antara lama jam tidur siswa dengan nilai ujian mereka. Nah, berarti variabel dependent atau variabel bebas di sini adalah lamanya jam tidur, sedangkan variabel terikatnya adalah nilai ujian siswa. Oke, next.
Untuk ciri yang kedua yaitu menggunakan instrumen penelitian terstandar. Jadi dalam melakukan penelitian kuantitatif biasanya peneliti itu menggunakan instrumen yang sebelumnya sudah diuji atau sudah terstandar gitu ya. Untuk ciri-ciri yang ketiga yaitu mengasumsi distribusi populasi normal. Untuk analisis data kuantitatif yang lebih reliable, kurva distribusi yang normal itu lebih disukai ya daripada kurva yang tidak normal. Nah, oleh sebab itu biasanya dalam penelitian kuantitatif ini biasanya melibatkan populasi dalam jumlah yang besar dan pemilihan sampel dari populasi itu dilakukan secara acak atau random ya untuk menghindari bias. Kemudian yang selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, atau gambar. Jadi hasil penelitian kuantitatif biasanya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau bisa juga dalam bentuk gambar. Kemudian, ciri yang selanjutnya adalah menggunakan metode yang dapat diulang. Nah, dalam penelitian kuantitatif, peneliti bisa melakukan penelitian ulang untuk memverifikasi temuan atau hasil penelitiannya pada pengaturan penelitian yang lain gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu penelitian kuantitatif dapat memprediksi hasil. Ini tentunya setelah melewati analisis dengan menggunakan statistika ya. Nah, ciri-ciri selanjutnya yaitu menggunakan penalaran deduktif. Biasanya dalam penelitian kuantitatif kita mengawali penelitian dengan menyusun suatu hipotesis atau dugaan sementara. Nah, dari dugaan itu tadi, selanjutnya kita harus mengumpulkan data. Setelah data terkumpul, datanya kita analisis, kemudian hasil analisis kita bisa membuat suatu kesimpulan apakah data yang kita analisis itu bisa membuktikan hipotesis kita atau tidak. Jadi dalam penelitian kuantitatif intinya adalah menggunakan penalaran yang sifatnya dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam. Jadi secara garis besar penelitian kuantitatif atau rancangan penelitian kuantitatif itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu rancangan penelitian yang sifatnya non-eksperimental dengan rancangan penelitian yang sifatnya eksperimental. Kita bahas satu persatu. Untuk rancangan penelitian yang non-eksperimental, ini merupakan rancangan penelitian kuantitatif yang dilakukan tanpa adanya manipulasi terhadap variabel. Untuk rancangan penelitian non-eksperimental ini sendiri bisa dibedakan menjadi beberapa jenis penelitian. Yang pertama adalah penelitian deskriptif. Ini adalah penelitian kuantitatif yang mencoba untuk mempelajari atau mengkaji suatu fenomena sebagaimana adanya secara alamiah. Jadi dalam hal ini, dalam penelitian deskriptif ini tidak ada manipulasi terhadap variabel. Penelitian deskriptif ini bisa meliputi penelitian yang observasional atau penelitian survei. Jadi kalau kita mungkin selama ini berpikiran bahwa penelitian yang sifatnya observasional itu hanya digunakan dalam penelitian kualitatif, ya ternyata tidak seperti itu, karena penelitian observasional itu juga bisa digunakan untuk mengumpulkan data-data yang sifatnya numerik. Nah, selanjutnya yaitu penelitian survei yang biasanya dilakukan dengan menggunakan instrumen survei atau kuesioner untuk mengetahui misalnya karakteristik perilaku atau sikap, pendapat, atau juga bisa pengalaman dari suatu populasi. Kemudian untuk penelitian non-eksperimental yang kedua adalah penelitian korelasional. Ini adalah penelitian kuantitatif yang dilakukan untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, untuk yang ketiga adalah penelitian kausal komparatif. Dari namanya aja udah kelihatan ya, kausal komparatif. Jadi dalam hal ini sebenarnya ada proses membandingkan. Nah, di sini saya tuliskan bahwa penelitian kausal komparatif merupakan penelitian kuantitatif yang berupaya untuk mengeksplorasi alasan dibalik perbedaan yang ada di antara satu kelompok
dengan kelompok lainnya, gitu ya. Jadi dengan melakukan penelitian kausal komparatif ini nanti peneliti akan bisa membandingkan apa saja sih yang menyebabkan perbedaan di antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya itu tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah desain eksperimental. Nah, dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan desain eksperimental atau rancangan eksperimental, dalam hal ini peneliti menetapkan suatu perlakuan atau treatment ya. Menetapkan treatment terhadap satu kelompok yang biasanya disebut dengan kelompok treatment atau kelompok perlakuan, dan nanti hasilnya dibandingkan dengan kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan atau biasanya disebut dengan kelompok kontrol gitu ya. Jadi dalam desain yang eksperimental ini peneliti akan mengetahui bagaimana pengaruh perlakuannya itu, pengaruh treatmentnya itu terhadap kelompok yang memang sengaja ditreatment atau diberi perlakuan. Nah, untuk rancangan eksperimental sendiri, ini secara garis besar ada 4 kategori, yaitu yang pertama dari rancangan penelitian eksperimental yang sifatnya pra atau disebut dengan pra-eksperimental. Ini hanya berguna untuk sebagai penyelidikan awal terhadap suatu masalah, jadi memang belum bisa menjawab ada atau tidaknya pengaruh gitu ya. Yang kedua yaitu kuasi eksperimental. Ini sebenarnya hampir mirip atau hampir mendekati dengan desain eksperimental sejati, yaitu ada perlakuan dan juga akibat dari perlakuan itu nanti diukur. Tapi dalam kuasi eksperimental tidak menggunakan sampel secara acak. Nah, itu bedanya dengan penelitian yang eksperimental sejati. Untuk selanjutnya yang eksperimental sejati itu sendiri ini untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam kondisi yang terkendalikan. Jadi intinya seperti yang sudah saya kemukakan tadi bahwa untuk eksperimental yang sejati ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen atau variabel bebas atau variabel yang diberi perlakuan terhadap variabel yang terikat gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah eksperimen subjek tunggal. Jadi biasanya kalau kita selama ini tahu bahwa penelitian eksperimen itu dilakukan pada kelompok, tapi ternyata eksperimen itu juga bisa diterapkan pada individu atau subjek yang sifatnya tunggal gitu ya. Nah, yang keempat ada eksperimen subjek tunggal. Kalau selama ini biasanya kita tahu bahwa desain eksperimental itu diterapkan pada kelompok, tapi ternyata eksperimen itu juga bisa diterapkan pada subjek yang sifatnya individu atau tunggal. Nah, makanya di sini eksperimen subjek tunggal merupakan penelitian kuantitatif yang mempelajari tentang perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh individu. Nah, misalnya peneliti ingin mengkaji perilaku buruk siswa yang udah parah banget, udah kronis gitu ya, dan tindakan pendisiplinan yang digunakan pada siswa lain ternyata nggak berlaku ke siswa tersebut gitu ya. Nah, makanya untuk mengkaji hal itu kita perlu untuk melakukan eksperimen subjek tunggal agar kita bisa tahu sekiranya apa sih yang bisa kita lakukan untuk merubah perilaku dari siswa yang udah kelewatan banget itu tadi nakalnya ya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam melakukan penelitian kuantitatif. Untuk yang pertama, langkahnya adalah mengidentifikasi masalah penelitian yang akan diteliti. Ini sebenarnya hampir sama dengan penelitian-penelitian yang lain juga ya, rancangan penelitian yang lain. Jadi yang pertama, dalam melakukan suatu penelitian, kita memang harus mengidentifikasi masalah penelitian yang akan kita kaji terlebih dahulu. Misalnya kita ingin mengkaji tentang rendahnya minat belajar siswa dalam mata pelajaran X. Nah, itu masalah ya, berarti dengan melakukan penelitian kita berharap bisa tahu apa aja sih yang menyebabkan minat siswa itu rendah dalam mata pelajaran tersebut. Langkah yang kedua adalah
menyusun pertanyaan penelitian dan hipotesis terkait. Tentunya pertanyaan penelitian ini harus sesuai dengan masalah yang mau kita bahas ya. Masalah yang mau kita kaji itu apa? Jadi misalnya kalau dalam contoh tadi, masalahnya adalah rendahnya minat siswa terhadap mata pelajaran X, kita bisa menyusun pertanyaan penelitiannya. Salah satunya adalah apa saja faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya minat siswa pada mata pelajaran X tersebut. Kemudian kita juga harus menyusun hipotesis atau dugaan sementara. Misal, kalau pertanyaan penelitiannya tadi adalah faktor apa saja, kita bisa membuat dugaan sementara. Mungkin saja rendahnya minat siswa itu karena media pembelajaran yang digunakan guru itu monoton, atau mungkin model pembelajaran yang digunakan guru itu monoton, dan berbagai dugaan atau hipotesis lainnya. Kemudian langkah yang ketiga adalah mereview literatur terkait. Nah, ini merupakan langkah yang sangat penting juga karena dengan melakukan review atau ulasan literatur, kita bisa mengetahui mungkin kelemahan dari penelitian sebelumnya yang setema dengan penelitian yang mau kita lakukan ya. Jadi kita bisa melengkapi kelemahan itu atau kekurangan penelitian sebelumnya. Selain itu kita juga bisa mengetahui kira-kira bagaimana prosedur pelaksanaan penelitiannya, mulai dari instrumen yang digunakan seperti apa, kemudian bagaimana langkah-langkah dalam pengumpulan datanya, bagaimana analisis datanya, dan hasil dari penelitian itu seperti apa gitu ya. Jadi itu penting ya dalam mereview literatur dari penelitian sebelumnya yang setema dengan penelitian kita. Langkah yang keempat yaitu mengembangkan tinjauan literatur tertulis. Jadi setelah kita membaca banyak referensi, membaca banyak jurnal dan berbagai bacaan yang terkait dengan tema penelitian kita, kita harus mengembangkan tinjauan literatur secara tertulis. Jadi bahan-bahan yang udah kita kumpulkan tadi kita sintesis, kemudian kita tuliskan ini sebagai bahan untuk penyusunan laporan akhir nanti. Nah, untuk langkah yang kelima yaitu mengembangkan rencana penelitian. Ini kita harus detail ya dalam mengembangkan rencana, mulai dari kita mau pakai instrumen apa, nanti berapa lama waktu penelitian kita, kemudian kita mau menggunakan teknik analisis apa. Nah, itu juga harus kita persiapkan secara matang dan harus detail juga, nanti biar nggak bingung di tengah-tengah ketika proses penelitian kita sudah berjalan atau ketika kita mau mengolah data gitu ya. Kemudian untuk langkah yang keenam yaitu pengumpulan data. Nah, ketika pada langkah yang kelima, pada bagian mengembangkan rencana penelitian, kita sudah menyiapkan instrumen, bahkan menyiapkan langkah-langkah pengumpulan datanya seperti apa. Nah, untuk langkah yang keenam yaitu adalah proses pengumpulan data. Nanti kita bisa menggunakan survei kah, atau menggunakan kuesioner, observasi, atau bisa juga dengan wawancara. Nah, langkah yang ketujuh adalah menganalisis data. Jadi setelah data-data yang kita kumpulkan dari lapangan ini sudah terkumpul semua, langkah kita selanjutnya adalah melakukan analisis data. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal bahwa biasanya untuk penelitian kuantitatif ini analisisnya lebih banyak menggunakan analisis statistik. Karena biasanya itu data yang kita olah jumlahnya besar, maka kita bisa menggunakan perangkat lunak untuk membantu pengolahan data statistik, misalnya dengan menggunakan SPSS atau Minitab ya, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya atau langkah yang ke-8 adalah menyusun kesimpulan dan rekomendasi. Nah, untuk menyusun kesimpulan tentunya ini harus didasarkan pada hasil analisis data kita. Jadi setelah kita menganalisis data, kemudian kita udah tahu hasilnya, dari hasil itu kita interpretasi. Nah, dari sinilah kita bisa menyusun kesimpulan.
selain kesimpulan, kita juga harus menyusun rekomendasi. Nah, rekomendasi ini biasanya untuk penelitian lebih lanjut ya, baik untuk peneliti lain maupun untuk diri kita sendiri sebagai peneliti. Mungkin di masa depan mau meneliti lagi dengan tema yang sama, atau mungkin kita merasa masih ada celah yang harus kita perbaiki dari penelitian kita sebelumnya. Kemudian untuk yang langkah ke-9 yaitu menyusun laporan penelitian akhir. Nah, setelah kita memiliki kesimpulan dan juga menyusun rekomendasi, selanjutnya kita harus menyusun laporan penelitian akhir secara tertulis. Isinya apa ya? Isinya mulai dari langkah-langkah kita yang pertama sampai langkah kita yang ke-8 tadi ya, mulai dari masalah sampai kesimpulan itu kita jelaskan secara detail, kita jelaskan secara terperinci pada laporan penelitian akhir kita. Oke, next, selanjutnya kita ke contoh judul. Nah, untuk judul yang pertama, di sini ada Instagram stickiness, analisis kuantitatif korelasi motivasi penggunaan Instagram dan Instagram stickiness di kalangan siswa-siswi SMA Negeri 1 Sukaresmi tahun 2018. Nah, dari judulnya ini kita bisa melihat bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi antara motivasi penggunaan Instagram terhadap Instagram stickiness di kalangan siswa-siswi SMA Negeri 1 Sukaresmi gitu ya. Jadi di sini populasinya adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Sukaresmi tahun 2018. Kemudian untuk contoh yang kedua, di sini ada judul keefektifan MECTA. MECTA ini singkatan dari Monitor Electroconvulsive Therapy with Anesthesia pada pasien skizofrenia multidrug resistant, sebuah studi kuantitatif di Unit Elektromedis RSJD Surakarta. Nah, dari penelitian ini kita tahu bahwa tujuannya adalah untuk menguji keefektifan MECTA ini ya, keefektifan MECTA terhadap pasien skizofrenia multidrug resistant. Kemudian yang ketiga ada judul kepuasan pengguna layanan bis rapid transit, studi deskriptif kuantitatif tingkat kepuasan penumpang batik Solo Trans di Kota Surakarta. Nah, dari contoh yang ketiga ini kita bisa tahu bahwa tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan penumpang BST atau batik Solo Trans. Nah, untuk selanjutnya adalah kelebihan dan juga kekurangan dari penelitian kuantitatif. Di sini ada beberapa kelebihan yang sudah saya tuliskan. Jadi yang pertama yaitu memungkinkan penggunaan ukuran sampel yang lebih tinggi. Dengan adanya ukuran sampel yang lebih tinggi atau ukuran sampel yang lebih besar, ini bisa menunjang keakuratan data yang kita peroleh. Kemudian menggunakan sampel secara acak. Jadi dalam penelitian kuantitatif dengan pemilihan sampel secara acak atau random ini bisa menghindari adanya bias dalam penelitian. Untuk kelebihan yang ketiga yaitu dapat mengumpulkan informasi secara cepat. Jadi dalam penelitian kuantitatif biasanya kita dapat menggunakan instrumen survei atau kuesioner, atau bisa juga dengan menggunakan wawancara yang tertutup atau terstruktur. Jadi kita bisa menyebarkan instrumen itu sekali waktu, jadi sekali distribusi. Kemudian setelah semua instrumen itu tadi terisi, kita bisa mengumpulkan kembali. Nah, jadi kita bisa langsung tahu data yang kita butuhkan. Nah, untuk kelebihan yang keempat yaitu memungkinkan duplikasi hasil, karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa penelitian kuantitatif itu menggunakan instrumen yang sudah teruji atau terstandarisasi. Jadi peneliti bisa melakukan penelitian kuantitatif dengan pengaturan lain yang mungkin masih setema.
Kemudian kelebihan yang selanjutnya yaitu dapat berfokus pada fakta atau rangkaian informasi. Jadi dalam penelitian kuantitatif ini bisa berfokus pada fakta atau rangkaian informasi tertentu sehingga memungkinkan kita untuk mengetahui alasan dibalik suatu keputusan, perilaku, kemudian tindakan atau sudut pandang dari masyarakat. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dari penelitian kuantitatif. Kalau tadi kita udah bahas apa aja kelebihannya, dalam penelitian kuantitatif ini tentunya juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu tidak mempertimbangkan makna di balik fenomena sosial. Jadi, kajian tentang alasan seseorang dalam mengambil keputusan itu kurang digali secara mendalam kalau kita menggunakan penelitian kuantitatif. Untuk kekurangan yang kedua yaitu setiap jawaban yang diberikan harus berdiri sendiri. Artinya apa? Dalam penelitian kuantitatif, peneliti tidak memiliki pilihan untuk melakukan peninjauan terhadap jawaban yang diberikan oleh partisipan atau respondennya. Terlebih lagi kalau dalam pengumpulan data itu sifatnya anonim, jadi peneliti tidak bisa menanyakan kembali ketika ada jawaban dari responden itu yang sekiranya kurang meyakinkan gitu ya. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu terkadang menciptakan lingkungan yang tidak alami, karena memang dalam penelitian kuantitatif seringkali ada perlakuan tertentu atau kondisi tertentu yang ditekankan. Jadi itulah yang menyebabkan partisipan itu seringkali menunjukkan perilaku yang tidak alamiah. Misalnya kalau peneliti ingin mengamati perilaku karyawan di suatu perusahaan, karena mereka tahu bahwa mereka sedang diamati, mereka bisa saja menunjukkan kinerja yang lebih bagus dari biasanya ketika mereka sedang tidak diamati. Nah, itu kan sudah menunjukkan sikap yang tidak alamiah gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu validitas jawaban dapat menimbulkan keraguan-raguan pada hasil akhir, karena memang dalam penelitian kuantitatif peneliti tidak bisa mengecek kembali itu tadi ya, kita tidak bisa mengecek kembali jawaban yang tidak meyakinkan atau jawaban yang masih meragukan. Jadi ini bisa berpengaruh terhadap validitas hasil akhir penelitian kita. Kemudian kekurangan yang kelima yaitu karakteristik individu tidak selalu berlaku pada populasi umum. Jadi peneliti kuantitatif itu harus siap dalam menghadapi resiko ketika jawaban yang diperoleh dari responden atau partisipan mereka tidak bisa berlaku secara umum atau tidak bisa digeneralisasikan untuk populasi secara umum. Nah, itu tadi kelebihan dan kekurangan dari penelitian kuantitatif. Nah, Sobat Edukasi, itu tadi pembahasan tentang rancangan penelitian kuantitatif, mulai dari pembahasan sampai ke apa sih kelebihan dan kekurangannya. Nah, Sobat Edukasi, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.